Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in dimanapun berada. Pada kesempatan ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat. Segala puji bagi Allah. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas suatu kisah Nabi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yunus alaihi salam. Kaum muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Allah Subhanahu wa taala telah banyak mengkisahkan para nabi dan rasul kepada kita di dalam Al-Qur'an Al-Karim, dengan tujuan agar kisah-kisah para nabi dan rasul tersebut dapat kita ambil pelajarannya dan hikmah-hikmahnya. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yang di dalamnya terdapat kisah-kisah para nabi dan rasul tersebut, salah satu tujuannya adalah Allah terangkan bahwa agar Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi teguh, menjadi kuat dengan mendengar kisah-kisah para nabi dan rasul yang telah mendahuluinya di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kisah-kisah para nabi dan rasul tersebut ditujukan untuk memperkuat keimanan kaum mukminin sebagai peringatan, sebagai nasihat, sebagai wejangan bagi kaum mukminin dalam menjalani kehidupannya di dunia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan ketaatan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab." Sesungguhnya pada kisah-kisah para nabi dan rasul tersebut ibratun, ada pelajaran, ada ibrah bagi orang-orang yang memiliki pemikiran. "Ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi bayna yadayhi." Bukanlah kisah-kisah tersebut suatu perkataan dusta, akan tetapi kisah-kisah tersebut sebagai pembenaran terhadap apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun, dan penjelas bagi segala sesuatu serta petunjuk juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yang lain, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak." Dan semuanya akan kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad, yaitu kabar-kabar para rasul yang akan membuat hatimu menjadi kuat. Wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Dan dalam kisah-kisah tersebut engkau akan mendapatkan kebenaran, mau'izah, nasihat, wa dzikra lil mu'minin, dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Di antara para rasul tersebut yaitu
Nabiullah Yunus alaihi salam. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan kisah Nabi Yunus alaihi salam di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran Al-Karim. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Falawla kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha." Apakah tidak ada suatu kaum di suatu daerah yang beriman sehingga iman mereka itu bermanfaat bagi mereka? Illa qauma Yunus, kecuali kaum Yunus alaihissalam. Lamma amanu kashafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin. Ketika kaum Yunus itu beriman, maka kami angkat dari mereka azab yang menghinakan di dunia, dan kami berikan kepada mereka, anugerahkan kepada mereka kehidupan yang menyenangkan sampai suatu batas tertentu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman juga dalam ayat yang lain, وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا. Ingatlah ketika Dhannun, Nabi Yunus alaihi salam, ia pergi dengan perasaan marah, kesal. فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ. Kemudian ia menyangka, mengira, kata Allah, bahwa kami tidak akan mempersulit ia, tidak akan membuat ia sempit. Fanada fil dhulumat. Maka ketika Allah sudah membuat ia sempit, mempersulit kehidupannya, fanada fil dhulumat, lalu Nabi Yunus alaihi salam menyeru, berdoa dalam kegelapan-kegelapan. Apa doanya? Nabi Yunus berkata, "Alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin." Tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Dengan doa ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan kedukaan, kesempitan, kesulitan yang dihadapi oleh Nabi Yunus. Ketika itu, dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, "Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham." Maka kami pun menjawab doanya, dan kami selamatkan ia dari kedukaan. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Kemudian dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala, surat As-Saffat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa inna Yunus laminal mursalin." Dan sesungguhnya Yunus adalah termasuk seorang rasul. "Idz abaqa ilal fulkil mashhun." Ketika ia lari menuju perahu yang sangat besar dan penuh dengan muatan. "Fasahama fakana minal mudhadin." Lalu ia pun ikut berundi, dan kemudian ia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian tersebut. "Faltaqamahul hutu wa huwa mulim." Kemudian ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan ia tercela. "Falaula annahu kana minal musabbihin." Andai saja Nabi Yunus itu bukan termasuk orang-orang yang selalu bertasbih, "lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Niscaya ia akan tetap berada di dalam perut ikan itu sampai hari kebangkitan. "Fanabadnahu bil'ara'i wa huwa saqim." Kemudian kami lemparkan ia ke sebuah daerah yang tandus dalam keadaan ia sedang sakit. "Wa ambatna 'alaihi syajaratan min yaqtin." Lalu kami tumbuhkan sebuah pohon baginya dari jenis pohon labu. "Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun." Kemudian kami utus ia ke sebuah kaum yang berjumlah 100,000 atau lebih. "Fa'amanu famatta'nahum ila hin." Lalu kaum tersebut beriman kepada Allah dan kepada Yunus sebagai nabi alaihissalam.
Dan kemudian kami berikan, anugerahkan kepada kaum tersebut kehidupan yang menyenangkan sampai batas waktu yang telah ditentukan. Itulah di antara ayat-ayat yang mengkisahkan Nabi Yunus alaihissalam di dalam Al-Quran. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum ajma'in. Adapun secara ringkas kisahnya sebagaimana yang disebutkan oleh para ahli tafsir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Yunus ke sebuah kaum, yakni keluarga yang bernama Nainawa di daerah Al-Musil. Lalu Nabi Yunus mengajak mereka menuju Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kaum tersebut mendustakannya. Dan bahkan mereka tetap di dalam kekafiran mereka. Bahkan lebih daripada itu, kaum tersebut malah memusuhi Nabi Yunus alaihissalam. Ketika suasana dan kondisi seperti itu terus berlangsung sekian lamanya, maka Nabi Yunus pun memutuskan untuk keluar dari daerah tersebut dan menuju sebuah pantai untuk menaiki sebuah perahu besar. Maka naiklah Nabi Yunus sebuah perahu besar. Singkat cerita, kemudian melajulah kapal ini. Sesampainya di tengah lautan, kapal tersebut yang dipenuhi dengan muatan terasa goyang, kemudian tidak seimbang, kemudian dihantam ombak dan badai. Bahkan hampir-hampir kapal tersebut akan tenggelam. Maka penumpang kapal tersebut pun bermusyawarah satu sama lain, mencari solusi bagaimana mereka agar selamat dari ombak yang ada, dari mereka agar selamat, agar tidak tenggelam. Mereka pun bermusyawarah untuk mengundi, siapa saja yang keluar undiannya, maka ia harus terjun bebas ke lautan lepas. Maka mereka pun sepakat untuk melakukan undian. Kemudian diundilah di antara mereka. Setelah diundi, keluar nama tersebut, dan yang keluar adalah nama Nabi Yunus alaihissalam. Lalu mereka tidak menginginkan Nabi Yunus alaihissalam untuk keluar atau terjun ke lautan. Maka mereka pun sepakat untuk mengulangi undian tersebut. Diulangilah undian tersebut kedua kalinya. Qadarullah, nama yang keluar kemudian Nabi Yunus kembali, tertulis Nabi Yunus alaihissalam. Untuk kedua kalinya, hampir saja Nabi Yunus terjun, menerjunkan diri ke laut. Ia sudah membuka pakaiannya, akan tetapi para penumpang tidak tega dan tidak merelakan Nabi Yunus untuk terjun ke lautan. Maka mereka pun kemudian menyepakati untuk mengulang kembali undian tersebut ketiga kalinya. Kemudian undian tersebut diulang lagi ketiga kalinya. Qadarullah, nama yang keluar kemudian lagi-lagi Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian apa yang terjadi? Mereka pun menyerah dengan kejadian seperti ini yang berulang-ulang. Dan Nabi Yunus pun alaihissalam menyadari dan menyerahkan dirinya, takdir ini kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan takdir ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada akhirnya ia pun terjun ke lautan lepas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seekor ikan besar lalu menelan Nabi Yunus alaihissalam. Dan Allah memerintahkan kepada ikan besar itu untuk tidak memakan dagingnya dan untuk tidak menghancurkan tulang-tulangnya, karena itu Nabi Yunus itu bukan makanan baginya. Lalu ikan besar itu pun membawa Nabi Yunus berkeliling lautan. Ketika Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam tersadar ia berada di dalam perut ikan yang besar, ia kemudian mengira bahwa ia telah meninggal. Lalu ia pun menggerakkan anggota badannya. Ia gerakan, ternyata bergerak.
Lalu ia pun bergembira. Karena gembiranya ia bersyukur kepada Allah, bersujud kepada Allah. Bersujud kepada Allah. Lalu ia berkata, Ya Rabb, wahai Rabb, ittakhadtu laka masjidah. Aku telah mengambil masjid di dalam perut ini yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari hamba-Mu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan ikan besar itu untuk memuntahkan Nabi Yunus alaihi salam. Maka ikan itu pun memuntahkan Nabi Yunus di pantai, di sebuah tempat yang kosong. Tidak ada satu penduduk pun, yang tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan di dalamnya di sana. Tidak ada orang yang bisa dimintai tolong oleh Nabi Yunus. Tidak ada makanan yang bisa dimakan oleh Nabi Yunus. Dan ketika itu Nabi Yunus keluar dari perut ikan, seolah-olah ia seperti anak burung yang baru menetas dari telurnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kelembutannya dan kasih sayangnya menumbuhkan satu pohon bagi Nabi Yunus di daerah tersebut, dan pohon itu terasa dingin baginya. Sehingga kemudian Nabi Yunus bisa berteduh di balik pohon tersebut dan bisa memakan dari buah-buahan yang dari pohon tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengutusnya kembali ke sebuah kaum yang lain, yang mana kaum itu disebutkan berjumlah 100.000 lebih. Dan kemudian kaum itu pun beriman kepada Allah dan kepada risalah Nabi Yunus alaihi salam. Lalu Allah pun Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kaum tersebut kehidupan yang membahagiakan sampai batas waktu tertentu, dan diangkat dari mereka musibah dan keburukan atas keimanan mereka kepada Allah dan kepada Nabi Yunus alaihi salam. Kaum muslimin rahmanallahu wa iyyakum ajma'in. Itulah sekilas dari kisah Nabi Yunus alaihi salam. Marilah kita mengambil pelajaran dari kisah Nabi Yunus alaihi salam ini, karena sebagaimana kita sebutkan di awal bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kisah para nabi di dalam Al-Quran ini adalah untuk dijadikan ibrah. Wa inna fi qasasihim la ibratun li ulil albab. Pelajaran yang pertama, bahwa jalan keluar selalu bersamaan dengan kesulitan. Bahwasanya kesulitan selalu kemudian datang kemudahan. Ditegaskan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdiru alaihi. Dan ingatlah ketika Nabi Yunus pergi dengan keadaan marah, dan ia mengira bahwa kami, kata Allah, tidak akan menyempitkan kehidupannya. Fanada fi dhulumat. Lalu ia menyeru, berdoa dalam kegelapan tersebut, alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, wahai Allah. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Inilah jawaban Allah dari doa Nabi Yunus yang tadi. Kata Allah, maka kami pun menjawab doanya dan kami menyelamatkannya dari kedukaan. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Para mufassirun, ahli tafsir, menafsirkan kegelapan-kegelapan tersebut, yaitu 3 kegelapan. Yang pertama, kegelapan lautan. Yang kedua, kegelapan malam. Dan yang ketiga adalah kegelapan perut ikan. Di dalam perut ikan. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menegaskan dalam surat yang sering kita hafal dan sangat kita hafal, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesusahan itu ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan seorang syair berkata, wala rubba nazilatin yadhiku bihal fata dhar'a. Betapa banyak musibah yang menimpa
menimpa seorang pemuda seolah-olah itu menjadi suatu hal yang menyempitkan baginya. Wa indallahi minhal makhraju, dan sesungguhnya solusi itu ada dari sisi Allah. Dhaqat falamma istahkamat halaqatuha, ketika lingkaran musibah itu menimpanya dan mempersempit hidupnya, furijat wa kana yadhunnuha la tufraju, lalu musibah itu pun dihilangkan darinya dan seseorang itu menyangka seolah-olah dia belum keluar dari musibah tersebut. Pelajaran yang kedua, bahwa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sebab keberhasilan, sebab kesuksesan bagi seorang hamba di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Yunus sebagai orang yang suka bertasbih kepada Allah. Falaula annahu kana minal musabbihin, seandainya Nabi Yunus itu bukan termasuk orang yang suka bertasbih, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, niscaya ia akan tetap berada di dalam perut ikan tersebut sampai hari kebangkitan. Jadi, amal-amal soleh ketakwaan merupakan salah satu kunci kesuksesan seseorang bagi seorang hamba untuk menemukan jalan keluar dari kesulitan atau kesempitan hidupnya di dunia maupun di akhirat kelak. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya suatu jalan dan akan memberikan rezeki kepadanya dari mana saja yang ia tidak sangka-sangka. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharul zalimina fiha jithiya." Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang zalim di dalam api neraka itu dalam keadaan berlutut. Pelajaran yang ketiga yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu menjawab doa orang-orang yang beriman. Ketika Nabi Yunus sallallahu alaihi salatu wassalam, ia berdoa kepada Allah, mengadu kepada Allah, kembali kepada Allah, berserah diri kepada Allah, maka ketika itu pun Allah Subhanahu wa taala menghilangkan darinya kesedihan, kesempitan, kesulitan yang menimpanya ketika itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin." Maka kami jawab baginya doanya, kemudian kami menyelamatkannya dia dari kedukaan. Demikianlah kami akan nunji ini fi'il mudhari. Demikianlah, seperti itulah kami akan menyelamatkan orang-orang yang beriman, yakni berdoa kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan bagaimana bahwa solusi kehidupan adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Amma yujimul muddarra idza da'ah wa yakshifus su. Siapakah yang dapat menjawab doa orang yang dalam kesempitan ketika orang tersebut berdoa kepada Allah dan menghilangkan keburukan darinya? Tentu tiada lain adalah Allah Subhanahu wa taala yang hanya bisa memberikan jalan keluar bagi seorang hamba dari kesempitan hidupnya di dunia dan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Sa'id ibn Abi Waqqas yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'watu dhinnuni idda'a wa huwa fi batnil hut." Ingatlah doa Dhinnun, Nabi Yunus ketika ia berdoa di dalam perut ikan, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Nabi SAW berkata, fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qat illa istajaballahu lah. Sungguhnya tidak ada seorang muslim pun berdoa dengan doa tersebut dalam suatu hal apapun, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doanya tersebut. Yang keempat,
Pelajaran yang keempat yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yunus alaihissalam adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha lembut terhadap hambanya, maha pengasih dan penyayang terhadap hambanya. Ketika Nabi Yunus dimuntahkan oleh ikan besar tersebut di suatu daerah yang tidak ada penduduk di sana untuk ia minta tolong, tidak ada tumbuhan dan makanan yang ia makan, sedangkan ia dalam keadaan sakit ketika itu, maka dengan kelembutan Allah dan kasih sayangnya Allah tumbuhkan bagi Nabi Yunus sebuah pohon dari jenis labu, bin yaktin, jenis pohon dari labu. Para ulama mengatakan itu pohon labu, yang mana pohon tersebut daunnya sangat banyak, ya, dan bisa tumbuh tinggi dan memiliki bayangan. Kalau tersinari matahari, maka itu ada bayang-bayangnya, dan di dalam bayang-bayang tersebut Nabi Yunus alaihissalam berteduh. Juga pohon tersebut bisa dimakan buahnya, dari mulai tumbuh buahnya sampai matang, baik mentah maupun ketika sudah dimasak, baik mentah maupun ketika sudah dimasak. Demikian pula cangkangnya dan bijinya pohon yaktin ini sangat bisa dimakan. Pelajaran yang kelima, bahwa takdir Allah Subhanahu wa ta'ala mutlak terjadi. Allah Subhanahu wa ta'ala jika mentakdirkan sesuatu terhadap hambanya, maka takdir Allah itu pasti terjadi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun." Sungguhnya perkara Allah Subhanahu wa ta'ala, jika Allah menghendaki sesuatu, maka Allah hanya berkata kepada sesuatu tersebut, jadilah, maka sesuatu itu akan terjadi. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci, ketika memerintahkan kepada ikan besar untuk menelan Nabi Yunus alaihissalam, maka Allah memerintahkan kepada ikan tersebut untuk tidak memakan dagingnya dan tidak menghancurkan tulang-tulangnya. Itulah qadarullah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang keenam, yaitu bahwasanya seorang mukmin bisa saja terkena musibah akibat perbuatan dosanya. Seorang mukmin bisa saja disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia akibat perbuatan dosanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "May ya'mal su'an yujza bihi." Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan yang buruk, maka ia akan dibalas terhadap perbuatan buruknya tersebut. Dan Allah juga berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa saja musibah yang menimpa kalian, maka itu disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan kalian, dan Allah memaafkan dari kalian hal-hal yang sangat banyak. Demikianlah kaum muslimin wal muslimat, kisah Nabi Yunus alaihissalam yang kita dengarkan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kisah beliau alaihissalatu wassalam dan pelajaran yang kita telah bacakan tadi menambah ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada firman-firman-Nya yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim serta hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, alhamdulillahirabbil alamin, wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.